Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang sosial budaya. Waktu berpikir dan berdiskusi saya berikan 1 menit dimulai dari sekarang. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Wes salah jawabannya. Sing Magelang. Oh, ndak salah, belas. Waktu berdiskusi telah habis. Untuk tim A, C, dan D tidak diperbolehkan lagi untuk menulis atau berdiskusi, harus diperhatikan. Untuk tim D, silakan menjawab. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Menurut kami, faktor yang paling penting dari pertahanan sosial dan budaya Indonesia adalah dari faktor pendidikan dan faktor kebudayaan. Hal ini tercantum di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 dan Pasal 32. Pasal 32 sendiri menjelaskan tentang pemberdayaan kebudayaan nasional, tentang pengelolaannya yang dibagi ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, seluruh masyarakat Indonesia diperbolehkan untuk mengembangkan budaya daerahnya masing-masing untuk menjadikan kearifan lokal. Kemudian untuk pendidikan, pasal 31, Indonesia mempunyai sistem pendidikan yang harus mewujudkan kecerdasan bagi bangsa Indonesia. Dan seluruhnya didasarkan dari Pancasila. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Pasal 31 tegas 2 tuh negara wajib melaksanakan satu sistem pendidikan. Itu nggak ada hubungannya sama sesuatu. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Menurut kami, faktor yang mempengaruhi ketahanan sosial Republik Indonesia adalah benar pendidikan dan kebudayaan. Namun seperti yang bisa kita lihat di masa sekarang, pendidikan dan kebudayaan tidak bisa langsung kita terima mentah-mentah karena ada pengaruh dari globalisasi. Yang pertama, kita harus memfilter globalisasi tersebut berdasarkan ideologi kita, yaitu Pancasila. Dan serta yang kedua juga harus ada penyebaran secara merata sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah terhadap masyarakat, baik itu dalam hal ekonomi maupun dalam hal pendidikan. Yang ketiga, menurut kami yang mempengaruhi ketahanan sosial adalah adanya counterbalance atau timbal balik antara masyarakat dan pemerintah, di mana masyarakat memenuhi kewajiban mereka supaya pemerintah bisa dapat memberikan feedback berupa hak atau timbal balik berupa hak yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya ketahanan sosial, ada 3 faktor penting yang akan dipengaruhi. Yang pertama adalah stabilitas negara, yang kedua adalah efektivitas dalam filter budaya itu, yang ketiga adalah efisiensi dalam pergunakan budaya itu agar negara kita bisa lebih berkembang. Terima kasih. Jawaban dari Regu C. Selanjutnya yang berhak menjawab adalah dengan nomor urut 29, yaitu Regu D. Silakan menjawab. Waktu menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Regu D izin menjawab. Menurut kami faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah manusia Indonesia atau rakyat Indonesia itu sendiri yang harus berlandaskan Pancasila dalam menghadapi tantangan yang globalisasi yang seperti sekarang ini. Tentang pertahanan negara juga harus dilandasi dengan peningkatan mutu kualitas pendidikan warga negara agar lebih paham akan tentang pertahanan negara dan bagaimana cara mempertahankan negara dari gangguan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sosial budaya juga dipengaruhi oleh rasa cinta kepada tanah air itu sendiri. Karena jika kita tidak mencintai bangsa kita sendiri, maka kebudayaan kita akan direbut oleh bangsa lain. Contohnya, kebudayaan yang sudah diklaim oleh bangsa-bangsa lain adalah batik, reok, dan masih banyak lagi. Cukup, terima kasih. Oh iya yang
Jumat itu ya. Berarti nggak bisa dicuri. Selanjutnya, Regu A menjawab. Waktu menjawab 1 menit, dimulai Siapa dari kata? sekarang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, menurut saya faktor yang mempengaruhi ketahanan sosial dan budaya suatu negara adalah ada 2 macam, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Dari faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut juga ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang di sini saya bahas adalah faktor internal. Faktor internal tersebut yang akan menjadi pendorong adalah kesadaran diri masyarakat Yang diam cep itu kan, Indonesia diam sendiri cep. untuk mengembangkan Yang nggak serta jawab apa-apa. melestarikan budaya Indonesia yang sesuai dengan pasal 32. Dan faktor penghambat di sini ada juga yang dari kesadaran dirinya yang rendah dan tidak mengetahui apa saja budaya nasional yang harus dikembangkan. Kemudian faktor eksternal Faktor eksternal yaitu salah satunya adalah arus globalisasi yang sangat kuat. Arus globalisasi ini akan menimbulkan teknologi yang sangat canggih serta penetrasi budaya masuk ke Indonesia yang akan mempengaruhi kesadaran diri manusia di bangsa Indonesia itu sendiri ke dunia luar. Terima kasih. Habis, terima kasih jawaban dari Regu A. Nah, Kita dan mereka masuk ngeblame ke segmen 1 sesi kedua. Jawab ada 5 soal. Urutan yang mendapatkan soal sesuai dengan ujian tadi, berarti yang pertama tadi TN ya. Untuk nomor ujian 26, pertanyaannya adalah jelaskan apa tantangan ekonomi kerakyatan. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ekonomi kerakyatan seperti yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki banyak sekali tantangan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seiring dengan berjalannya remnya, tantangan-tantangan bertambah lagi, dan untuk tantangan di dalam negerinya itu sendiri adalah kurang persiapannya tenaga kerja Indonesia, sehingga tenaga kerja Indonesia ini masih kurang dalam hal intelektual dan juga kualitasnya. Selanjutnya, tantangan dari luar negeri adalah pasar bebas. Pasar bebas ini sendiri mengakibatkan Indonesia harus memperbaiki regulasinya sehingga mampu menerima pasar bebas dengan tidak kalah saing dengan bangsa yang lainnya, dan Indonesia tidak tereksploitasi oleh bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Regu. Soal nomor 2 untuk Regu dengan nomor 37, yaitu Regu C. Agak panjang, perhatikan baik-baik. Derasnya arus globalisasi banyak memberikan dampak negatif dan positif bagi perkembangan bangsa Indonesia. Salah satu dampaknya sangat negatif adalah semakin menurunnya moralitas bangsa ini. Jelaskan bagaimana usaha-usaha dalam memperbaiki moral dan akhlak bangsa. Soalnya perjawaban 1 menit, dimulai dari sekarang. Menurut saya sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan dari pihak pemerintah Indonesia untuk memperbaiki moral anak muda zaman sekarang. Yang pertama, dari bidang pendidikan. Kita diberikan pendidikan kewarganegaraan di sekolah, bahkan pendidikan agama adalah pelajaran yang utama di sekolah, sehingga itu diharapkan bisa memperbaiki moral kita. Yang kedua adalah bidang teknologi. Kita percaya bahwa globalisasi sangat berpengaruh pada teknologi anak muda zaman sekarang, terutama pada gadget dan internet. Namun dari pihak pemerintah pun sudah menanggulangi dengan memberikan internet positif dan bahkan mempersilahkan rakyat untuk menggunakan spyware sebagai salah satu cara penanggulangan untuk mengatasi globalisasi yang akan membawa efek buruk kepada pergaulan maupun gaya hidup anak muda zaman sekarang. Jadi pada awalnya adalah moralitas itu sesuatu yang kita miliki dari kita lahir dan apa yang kita pahami. Maka kita harus menyetop itu sedini mungkin, yaitu dari kalangan terkecil, yaitu adalah keluarga. Misalnya adalah orang tua diberikan pendidikan tentang moralitas, bagaimana mereka harus mendidik anak mereka, bagaimana mereka harus memfilter budaya mana yang baik dan budaya mana yang buruk untuk masa depan anak mereka. Terima kasih. Terima kasih jawaban Regu C. Untuk Cepet banget. Regu D, Bacaannya MAD. pertanyaannya simak baik-baik. Maksudnya siapa? Bacaannya MAD. Untuk menegakkan Murid dan membel, melindungi Beb. hak asasi manusia, Ini tuh diperlukan proud of them. langkah hukum yang jelas. Jelaskan
upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membangun perangkat hukum tentang hak asasi manusia? Jawaban 1 menit dimulai dari sekarang. Ibu Dwi izin menjawab. Perangkat upaya yang dilakukan pemerintah antara lain adalah 1. Mengadakan suatu komisi hak asasi manusia atau Komnas HAM, juga membentuk undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia lainnya. Selain itu, pemerintah juga mempertegas hukum tentang hak asasi manusia. Selain itu juga mensosialisasikannya kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang batasan-batasan hak asasi manusia yang dimiliki orang lain dan bagaimana menghargai hak asasi manusia tersebut. Hak asasi manusia diatur juga oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai J, di mana dalam pasal tersebut telah disebutkan bahwa hak asasi manusia sudah dijamin dan diatur apapun hak asasi manusia, mulai dari hak untuk hidup sampai hak menghargai hak asasi manusia orang lain yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Cukup, terima kasih. Terima kasih jawabannya untuk tim D. Selanjutnya pertanyaan untuk tim A. Simak baik-baik. Kewaspadaan nasional saat ini diperlukan mengingat Indonesia menghadapi berbagai macam ancaman. Jelaskan ancaman terhadap kewaspadaan nasional dalam bidang ideologi, demokrasi, dan penegakan HAM. Waktu jawab 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama adalah cara untuk agar tidak terjadi penetrasi ideologi. Yang pertama, membekali masyarakat agar benar-benar mengerti apa itu ideologi Pancasila dan benar-benar menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mensosialisasikan apa itu demokrasi Pancasila kepada setiap warga negara agar warga negara juga dapat turut serta melakukan apa itu demokrasi Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Selanjutnya, rakyat harus mengerti apa yang terjadi di negara mereka itu sendiri. Mereka harus peka dan aware terhadap apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, juga orang-orang yang berkaitan untuk menegakkan HAM, untuk menegakkan demokrasi, serta untuk menjelaskan apa itu ideologi sebagai dasar negara yang sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan generasi emas 2045 kelak. Terima kasih. Terima kasih jawabannya untuk perbincangan. Kita akan masuk ke segmen 2, segmen jawab menanggapi. Karena tadi juga sudah diundi, berarti dimulai dari Bu B, lanjut ke Bu C, D, dan A. Untuk pertanyaan pertama, Regu B silakan menjawab nanti. Regu C menanggapi jawaban dari Regu B. Pertanyaan untuk Regu B dan Regu C. Simak baik-baik karena agak panjang. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, serta nilai demokrasi yang sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Ada. Jelaskan Iya. bagaimana cara melakukan Kalau nggak ada konsen berarti demokrasi. portion. Waktu jawab 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Demokrasi di Indonesia itu sendiri tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea yang pertama, ulangi alinea yang keempat, di mana Indonesia menyelenggarakan pemerintahannya dengan berkedaulatan rakyat. Kemudian diatur juga di Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2, kedaulatan rakyat. Hal ini tidak terkecuali untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pendalaman demokrasi sendiri sangat diperlukan dan salah satu bentuknya adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah masing-masing, siswa ditanamkan tentang nilai-nilai demokrasi dan memahami dirinya sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia.
Selain itu juga ditanamkan nilai bela negara, merupakan sebuah sikap yang mau untuk rela berkorban, mempertahankan dan memperjuangkan bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari Regu B. Silakan Regu C menanggapi jawaban dari Regu B. Waktu menanggapi 1 menit dimulai dari sekarang. Kami setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Regu B. Namun kami akan menambahkan bahwa sebenarnya pendidikan demokrasi yang diberikan di negara kita Indonesia sudah sangat krusial dan sudah diberikan sejak dasar. Yang pertama, bahkan Pancasila sila keempat itu mengajarkan kita betapa pentingnya musyawarah dan demokrasi. Karena sesungguhnya ideologi yang kita anut merupakan demokrasi Pancasila, di mana dari pemerintah sendiri pun telah memberikan upaya-upaya untuk memberikan pengajaran demokrasi kepada masyarakat. Yang pertama, tentang sosialisasi sendiri. Seperti yang bisa kita lihat sekarang, banyak pemerintah yang berlomba-lomba melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya demokrasi untuk dilaksanakan di Indonesia. Dan yang kedua, melalui pendidikan, baik itu pendidikan yang dilakukan secara formal maupun informal, yang diberikan dari lingkungan rakyat sendiri, pertama dari keluarga, dari masyarakat, dan bahkan lingkungan sekolah. Bahkan pada saat sistem pemerintahan pun kita sudah menerapkan pendidikan ini sejak dini, yaitu adalah dengan cara sistem voting di mana semua orang itu memiliki hak yang sama, lalu untuk menyatakan pendapat, yaitu merupakan titik krusial dari sebuah demokrasi. Terima kasih. Terima kasih tanggapan dari Regu C. Kok nggak ngasih contoh kayak pemilihan ketua Soal kelas? Regu C dan Regu D. Kan itu kan krusial banget. 1 menit. Ini 1 menit. Pemilihan ketua kelas itu kan termasuk demokrasi. Tapi pemilihan calonnya itu lomba nggak demokrasi. Kamu. Gitu. Sih kayak ngono kayak itu. Bagi Ya Indonesia demokrasi. dalam Saya bidang paling better biasa ekonomi. paling mana. Waktu menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Tantangan terbesar bagi kehidupan ekonomi di Indonesia dalam menghadapi globalisasi adalah yang pertama, mulai dari sumber daya manusianya sendiri. Kita percaya bahwa Indonesia merupakan negara berkembang, di mana sumber daya manusianya masih di bawah level kurang, bahkan berada di bawah titik, di bawah ASEAN, yaitu di bawah sumber daya manusia yang terdapat di Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Sementara itu tantangan yang kedua adalah bidang teknologi. Seperti yang kita tahu, teknologi terus berkembang di dunia kita. Sementara apabila sumber daya alam di Indonesia tidak bisa dioptimalkan dan sumber daya manusia tidak bisa dikembangkan, maka ini akan menjadi hal yang sangat fundamental dan itu akan menjadi masalah besar bagi perkembangan ekonomi Indonesia, di mana perkembangan teknologi dan perkembangan sumber daya yang ada di negara kita tidak berjalan sejajar. Dengan adanya tantangan dalam bidang ekonomi ini, kita dari Indonesia dapat lebih beradaptasi terhadap globalisasi yang sedang ada di berbagai negara di dunia. Seperti misal harga ikan yang naik atau harga makanan bahan dasar yang lain yang naik itu dapat menjadi Waktu habis, terima kasih. Jawaban Menjadi dari tip. Regu C. Ngomong kotor. Regu D silakan menanggapi jawaban dari Regu C. Waktu menanggapi 1 menit dimulai dari sekarang. Regu D izin menanggapi. Kami setuju dengan apa yang Kenapa jasanya tak sama ngomong itu? Tapi kami ingin menambahkan adalah dalam tantangan Indonesia dalam menghadapi globalisasi dengan di bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Sekarang sudah ada ASEAN Economic Committee atau biasa sering disebutnya Indonesia mempunyai banyak tantangan, antara lain tenaga kerja yang harus diperkuat, sumber daya manusia yang harus dilatih, dan juga Tenaga kerja Indonesia masih memiliki pendidikan yang sangat rendah, di mana 76% dari tenaga kerja Indonesia memiliki pendidikan yang masih lemah. Selain itu, perlu juga ditingkatkan masyarakat ekonomi kecil yang kreatif agar mampu menciptakan inovasi ekonomi yang lebih baik agar mampu bersaing di era globalisasi yang terbuka ini. Indonesia masih menempati peringkat 34 dunia juga di kawasan Asia Tenggara. Dengan cukup, terima kasih. Terima kasih jawaban dari Regu D. Ngomong jorok. Pertanyaan untuk Regu D, Regu A menanggapi. Jelaskan kelemahan dari asas otonomi daerah. Waktu menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Regu D izin jawab. Kelemahan otonomi dari sistem otonomi daerah adalah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus daerah otonominya sendiri. Sedangkan kelemahannya adalah ada daerah yang masih kurang sumber daya alamnya, sehingga daerah tersebut
tunggal dengan daerah yang lain. Seperti itu, di otonomi daerah sering terjadi antara tidak selasinya di pemerintahan di daerah tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah. Seperti terjadi ketidakselasian antara daerah satu dan daerah lain sehingga terjadinya ketimpangan di antara daerah tersebut. Otonomi daerah di daerah saya ulangi, di daerah sering terjadi korupsi sehingga pelaksanaan otonomi daerah tidak efektif. Mohon maaf, terima kasih jawabannya dari Budi. Tanggapannya dari kedua, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama kami setuju dengan pendapat Prof. Budi mengenai kurang akan terjadi ketimpangan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tapi kami ingin menambahkan bahwa salah satu faktor penghambat otonomi daerah juga karena adanya etnosentrisme di mana daerah-daerah tersebut akan cenderung mementingkan daerahnya sendiri dengan kearifan lokal dan tidak ingin mendapatkan suatu kemajuan baru yang dari luar. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pendidikan masyarakat daerah tersebut dan kurangnya perhatian pemerintah dalam memajukan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah tersebut. Kemudian kelemahan dari otonomi daerah adalah kita tahu bahwa Indonesia adalah dengan negara dengan wilayah yang luas. Dengan adanya otonomi daerah, kita bisa lihat bahwa Indonesia memiliki daerah-daerah terpencil yang akan menyulitkan pengembangan sektor-sektor otonomi daerah untuk mengembangkan sektor yang ada di daerah terpencil tersebut. Terima kasih. Terima kasih tanggapan dari Rebu A. Soal terakhir, Rebu A menjawab, Rebu B menanggapi. Oh iya. Disimak agak panjang. Udah SD-nya dikit, terus Berdasarkan uangnya data juga Badan didikitin. Narkotika Nasional, dalam 1 dekade terakhir, angka penggunaan narkoba pada rentang usia 15 hingga 25 tahun semakin meningkat. Menurut kalian, mengapa hal ini bisa terjadi? Dan jelaskan pula bagaimana seharusnya upaya menghindari penyalahgunaan narkoba oleh pemuda Indonesia. Waktu menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama faktor yang menyebabkan tingkat penggunaan narkoba meningkat adalah adanya arus globalisasi, di mana negara lain bebas masuk ke dalam Indonesia dan lemahnya sistem keamanan di perbatasan. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran diri dari remaja saat ini karena terlalu menggunakan budaya westernisasi dan upaya untuk menanggulangi tersebut akan dijelaskan oleh Mas Eko. Upaya dalam menanggulangi agar narkoba itu tidak tersebar luas adalah salah satunya adalah dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini kepada para siswa agar mereka itu tidak menyentuh narkoba sama sekali, karena narkoba dapat menyengsarakan kehidupan dirinya sendiri bahkan bangsa. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali orang-orang yang menggunakan narkoba dan ini akan menjadi ancaman dan tantangan kita untuk segera menyelesaikan kondisi tersebut. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Bu A. Selanjutnya tim B menanggapi. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami sangat setuju dengan pernyataan dari tim A mengenai kurangnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan yang mengizinkan masuknya narkoba itu ke dalam negara. Namun, narkoba ini sangat erat kaitannya dengan degradasi moral yang terjadi sekarang, yaitu kurangnya pendidikan nasionalisme dan juga landasan akan Pancasila yang membuat remaja-remaja sekarang cenderung menggunakan narkoba untuk pelarian. Selain itu, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang narkotika juga dirasa saat ini sangat lemah. Jadi, kami menyimpulkan harus lebih mempertegas dan memperkuat tentang peraturan dan regulasi tentang penggunaan narkoba. Selain itu juga penanaman nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan juga sila pertama. Sila pertama menyatakan kita mempunyai ketuhanan yang esa, yang haruslah kita pakai dasar agama untuk tidak menggunakan barang-barang terlarang. Dan selanjutnya, sebagai manusia beradab, kita mampu menentukan masa depan kita dengan budaya hidup sehat. Terima kasih. Terima kasih tanggapan dari Bu B.
segmen kedua telah berakhir. Kita akan masuk ke segmen terakhir.